Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daifatun Fitria, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi sejarah. Dengan nomor induk mahasiswa 2500103924204010. Hari ini, Jumat, tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja sejarah kelas 11A dengan materi peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia di Madrasah Aliyah Sumber Bungur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ada yang tidak masuk? Gak ada. Tidak ada. Ibu absen dulu ya. Ya. Ahmad Wildan Frawansyah? Ada. Ahmad Rifki Mamdu? Hadir. Ahmad Imtiaz? Iya. Irfan Maulana. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, kita berdoa bersama-sama. Nah, Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kalian untuk berdiri. Boleh berdiri? Sekarang cek rapian. Yang cowok cek rapiannya sudah rapi apa belum? Yang cewek juga sama, sudah rapi apa belum? Sudah? Sudah lengkap atributnya semuanya? Sudah. Kalau misalkan sudah, kira-kira coba lihat di bawah mejanya, ada sampah nggak? Nggak ada. Sudah bersih? Sudah. Karena apa? Kalau misalkan kelas yang bersih, maka pembelajaran akan semakin nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar kalian semakin semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi bareng-bareng. Ya, kita nyanyi bersama. Kita nyanyi lagu 17 Agustus. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Duduk kembali. Sudah semangat belum untuk menerima materi hari ini? Ya. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Mau dimulai? Ya. Nah, materi hari ini tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ini sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami rangkaian peristiwa menuju proklamasi sebagai wujud cinta diri sendiri dan sesama serta cinta tanah air. Mulai dari pembentukan BPUPKI dan PPKI, menyerahnya Jepang dan peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, meneladani nilai cinta persatuan, keberanian, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti pada saat proses pembelajaran kita akan ada 2 asesmen atau ada 2 penilaian. Yang pertama kelompok dan yang kedua itu adalah formatif. Nah, kalau misalkan formatif itu harus dikerjakan secara individu. Oke, kita mulai. Nah, ini ada cuplikan video. Apa yang kalian lihat dari video barusan? Bom. Bom apa? Bom atom. Di mana? Di Amerika. Di mana? Di Jepang. Amerika, Jepang. Di mana? Amerika Serikat apa Jepang? Bom yang kalian lihat barusan itu di Jepang. Tahu Jepang? Pernah ke sana? Nggak pernah, pengen? Ini belajar yang rajin, ya kan? Nah ini, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kaitannya dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan bisa jawab, Ibu kasih nilai 95. Yang bisa jawab. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga kekuasaan Jepang di Indonesia melemah dan terjadi kekosongan kekuasaan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, jawabannya benar. Jadi Ibu kasih nilai 95. Nanti tenang, yang lain pasti kebagian pertanyaan lagi dari Ibu. Tapi gini, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, silakan yang sudah menjawab tidak boleh menjawab lagi. Jadi kasih kesempatan kepada temannya yang lain, biar sama-sama dapat nilai. Nah, motivasi belajar hari ini, mengenal sejarah berarti mengenal jati diri bangsa. Semakin kita memahami sejarah, semakin kuat rasa cinta dan tanggung jawab kita terhadap Indonesia. Jadilah generasi yang belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Seperti kata Insinyur Soekarno, apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita lanjut. Masih semangat? Masih. Kita lanjut materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, pembentukan PPKI. Yang ketiga, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Dan yang keempat adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini ada video yang kedua. Silakan ditonton. Makanya pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang merdeka. Tidak lama kemudian dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung menggantikan dengan PPKI alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari video yang barusan kalian tonton, ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, mengapa kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Ada yang bisa menjawab? Oke. Ini.
Namanya apa? Karena kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik itu menyebabkan kekuasaan Jepang di Indonesia itu melemah dan akhirnya runtuh. Jadi, dalam situasi seperti itu, bangsa Indonesia menjalankan satu hal untuk menentukan nasibnya sendiri, karena itu adalah kesempatan emas bagi mereka, gitu. Tadi siapa yang jawab barusan? Imtiaz. Ibu kasih nilai 98. Soal nomor 2. Menurut pendapatmu, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan melalui PPKI atau di luar PPKI? Yang bisa jawab? Menurut pendapat saya, proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan di luar PPKI. Hal ini agar kemerdekaan Indonesia benar-benar murni sebagai hasil perjuangan bangsa sendiri dan tidak dianggap sebagai pemberian Jepang. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat dan dunia internasional. Barusan siapa yang menjawab? Rizky. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Indonesia di masa kini tanpa harus berjuang dengan senjata? Ada yang bisa memberikan jawaban? Menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya bangsa, dan bersikap jujur serta bertanggung jawab juga merupakan wujud nyata cinta tanah air di masa kini. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, ini pembentukan BPUPKI. Sebelum masuk ke pembentukan BPUPKI, Ibu jelaskan dulu pada awal 1945, Jepang ini sudah terdesak oleh sekutu. Jepang sudah terdesak oleh sekutu pada saat itu. Karena apa? Karena banyak wilayah-wilayah yang awalnya menjadi kekuasaan Jepang akhirnya dirampas oleh sekutu satu per satu. Nah, makanya mereka kan sudah terdesak. Jepang ini sudah terdesak, sudah tidak memiliki persenjataannya itu sudah tidak lengkap. Makanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang ini memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari. Nah, janji ini langsung disampaikan oleh Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Jepang. Maksudnya pada saat itu langsung disampaikan oleh Jenderal Jepang, yaitu Koiso. Jadi Koiso itu memberikan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, janji itu disebut dengan janji Koiso. Untuk merealisasikan janji Koiso ini, akhirnya Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disingkat dengan BPUPKI. Kalau misalkan dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, BPUPKI ini meskipun anggotanya ada panitia 9 dan ketuanya itu adalah Rajiman Widyodiningrat, BPUPKI ini anggotanya ada yang dari Jepang dan juga ada yang dari Indonesia. Jadi ada tokoh Jepang, ada tokoh Indonesia. BPUPKI ini gabungan antara Jepang dengan Indonesia. Tugasnya apa, Bu, BPUPKI? BPUPKI ini menyiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Ini tujuan dari BPUPKI. Nah, untuk merealisasikan tujuannya, BPUPKI ini mengadakan 2 sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini membahas tentang dasar negara. Tapi ternyata apa? Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno ini mengusulkan dasar negara dengan nama Pancasila. Nah, Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya apa? Panca itu 5, sila itu adalah dasar. Jadi kalau misalkan digabungkan itu jadi 5 dasar. Tuh. Ternyata apa? Setelah sidang pertama, BPUPKI ini membentuk panitia 9.
Kenapa kok membentuk panitia 9, Bu? Karena pada saat sidang pertama itu tidak menghasilkan dasar negara. Tidak bisa menghasilkan dasar negara, makanya dibentuk panitia 9. Setelah sidang pertama, panitia 9 inilah berhasil menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Apa Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu adalah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kalau misalkan sekarang dibaca nggak pembukaan itu? Dibacakan tiap upacara hari Senin atau upacara kenegaraan. Kenapa? Nah itu, jadi undang-undang yang kalian baca itu adalah hasil dari Piagam Jakarta. Lanjut. Baru setelah itu karena sidang pertama ini tidak menghasilkan dasar negara, akhirnya dilakukan sidang kedua. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang 1945. Dari sinilah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara dan Dasar Negara Indonesia atau Pancasila itu lahir. Jadi dari sidang kedua, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 ini resmi dinyatakan, ya kan? Satu lagi, 1 Juni ini kan diperingati hari apa? Hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Diperingati enggak? Lanjut ya. Nah ini, sudah dibaca nama-nama panitia 9-nya. Nah, panitia 9 ini semuanya dari tokoh-tokoh Indonesia. Ini. Nah, karena ini sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menghasilkan Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar, akhirnya BPUPK ini dibubarkan. Jadi dibubarkan oleh Jepang dan membentuk PPKI. Apa PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Kalau misalkan disingkat PPKI, kalau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbi Inkai. Nah ini karena BPUPK ini sudah selesai menjalankan tugasnya, akhirnya apa? Akhirnya dihapus dan diganti PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI, kalau misalkan BPUPK ini tokohnya gabungan antara Jepang dengan Indonesia, PPKI ini semuanya dari tokoh Indonesia. Semuanya dari tokoh Indonesia. Anggotanya awalnya itu 21 orang. Jadi 21 orang anggota dari PPKI. Dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Tapi lambat laun ternyata nambah jadi 27 anggota. Nah, tugasnya ini apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi PPK ini mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan Ahmad Subarjo itu dijadikan sebagai penasehat. Jadi 3 tokoh PPKI. Sampai sini paham? Masih semangat? Kita lanjut. Nah, ini adalah memasuki detik-detik kekalahan Jepang. Aduh, bentar. Nah, ini terjadi pada saat 6 Agustus dan juga 9 Agustus. Kenapa kok Jepang menyerah, Bu? Karena apa? Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, 2 kota yang ada di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika Serikat. Bomnya apa, Bu? Kalau misalkan Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat mengebom Hiroshima dengan bom atom Little Boy. Nama bom atomnya itu Little Boy. Kalau 9 Agustus 1945 itu di Nagasaki, di bom atom dengan nama Fat Man. Nah, itu adalah bom atom yang dinamai oleh Amerika Serikat. 2 kota itu adalah pusat industri persenjataan. Jadi memang dipusatkan kedua kota itu oleh Amerika Serikat.
Kenapa? Kalau misalkan 2 bom itu dijatuhkan di 2 kota itu, maka Jepang itu sudah tidak berkutik lagi. Kenapa? Persenjatanya kan sudah hancur kan. Nah, makanya Jepang ini menyerah tanpa syarat terhadap sekutu karena semakin terdesak. Nah, ini adalah dampak dari kekalahan Jepang. Terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jadi saat Jepang ini dibom atom oleh Amerika Serikat, pada saat itulah Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu, dan di Indonesia ini terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan inilah yang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun yang terjadi nanti apa? Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda itu adalah orang-orang pemuda dan pelajar Indonesia. Kalau misalkan golongan tua itu adalah tokoh BPUPKI maupun PPKI. Tuh. Kenapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu. Ini perbedaan ini muncul setelah berita kekalahan Jepang terhadap sekutu yang disiarkan melalui radio luar negeri. Jadi gini, pada saat Jepang menyerah pada sekutu, yaitu tanggal 15 Agustus 1945 secara resmi Kaisar Hirohito ini menyebarluaskan berita tentang kekalahan Jepang melalui radio nasional di Jepang. Nah, Jepang ini berusaha mati-matian agar Indonesia ini tidak mendengar kabar tentang kekalahan Jepang. Berusaha secara mati-matian, gimana caranya Indonesia ini tidak mendengarkan kekalahan Jepang. Caranya gimana? Caranya semua radio milik rakyat Indonesia itu semuanya disita oleh Jepang. Tapi ada satu tokoh, yaitu Sultan Syahrir, tokoh dari golongan pemuda atau golongan muda, ini menyimpan radio miliknya, jadi disembunyikan. Nah, karena disembunyikan akhirnya tidak diketahui oleh Jepang dan tidak diambil oleh Jepang. Akhirnya apa? Akhirnya Sultan Syahrir ini mendengarkan kabar, oh Jepang udah kalah terhadap sekutu atau sudah menyerah terhadap sekutu. Akhirnya dia mendatangi para golongan muda untuk menyampaikan bahwa Jepang ini sudah kalah atau menyerah terhadap sekutu. Mendengar kabar itu, golongan pemuda ini semakin bersemangat. Oh, Indonesia ini sebentar lagi akan merdeka. Tuh. Nah, ini apa yang dilakukan para pemuda setelah mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang. Jadi 15 Agustus pada pagi menjelang siang, para pemuda ini melakukan rapat dadakan yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Apa yang dibicarakan? Membicarakan tentang bagaimana nasib Indonesia. Kita harus segera memproklamasikan Indonesia. Dan mereka berpikir siapakah yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin Indonesia. Akhirnya dari rapat itulah menyepakati bahwa Insinyur Soekarno dan Mohatta ini yang akan dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok dipilih? Karena Insinyur Soekarno dan Mohatta ini adalah ketua dari PPKI. Nah, ini adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Ini perbedaan pendapatnya. Golongan tua ini menginginkan kemerdekaan Indonesia ini tanpa harus dengan sidang PPKI. Ini golongan tua. Sedangkan golongan muda ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Perdebatan inilah yang akan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Materinya sampai di sini. Paham belum? Paham. Nah, kalau paham, Ibu pengen bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kalau misalkan sudah peraturannya gini,
eh ini ada soal. Ya, ada 20 soal yang sudah Ibu sebarkan. Dari poin 10 sampai poin 100 tergantung dari tingkat kesulitan soal. Caranya gimana? Ibu ada kertas. Nah, kertasnya ini adalah untuk menempel ini. Ya. Untuk menempel soal yang nanti kalian dapatkan. Nah, cara peraturannya gimana, Bu? Peraturannya ini bukan semata-mata nanti kalian langsung ngambil, enggak. Caranya perwakilan dari masing-masing kelompok matanya nanti Ibu tutup untuk ngambil ini. Ya. Kalau paham? Nanti kalau misalnya sudah dapat soalnya, silakan jangan langsung ke kelompoknya. Berdiri terlebih dahulu sampai kelompok yang lain mengambil soal. Ya, kalau misalkan sudah, baru kembali ke kelompoknya. Gantian untuk orang selanjutnya. Paham? Sampai semua di anggota kelompok ini kebagian soalnya. Paham? Muter. Muter. Udah. Ibu hitung 1, 2, 3. Kerjakan secara teliti. Nanti Ibu sebutkan skor tertinggi siapa. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan soal dan jawabannya. Tapi bentar, Ibu sebutkan skornya terlebih dahulu. Dari kelompok 1, skornya 220. Untuk nilai akhir itu 85. Kelompok 2, 240. Nilai akhirnya 88. Kelompok 3. Kelompok 3 itu skornya 280. Untuk nilai akhir 92. Nah, untuk kelompok terakhir ini paling tinggi skornya. Skor untuk kelompok 4 itu 330. Dengan nilai 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya delegasi dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kerja kami, yaitu soal dan jawaban. Yang pertama yaitu, menurut pendapatmu, apakah peristiwa Rengas Dengklok lebih banyak memberikan manfaat atau risiko bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jelaskan dengan argumentasi sejarah. Jawabannya yaitu, peristiwa Rengas Dengklok lebih banyak memberikan manfaat karena mempercepat proklamasi dan menjamin kemerdekaan Indonesia tidak berada di bawah pengaruh Jepang. Dan untuk soal selanjutnya yaitu, analisis hubungan sebab akibat antara kekalahan Jepang, pembentukan PPKI, dan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Jawabannya, kekalahan Jepang, pembentukan PPKI, perbedaan pandangan tentang kemerdekaan, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, percepatan proklamasi kemerdekaan. Dan untuk soal yang selanjutnya yaitu, jelaskan kemungkinan dampak yang terjadi apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sesuai rencana Jepang melalui sidang PPKI. Jawabannya yaitu, kemerdekaan Indonesia dapat dianggap sebagai
buatan Jepang berisiko tidak diakui oleh sekutu dan mengurangi legitimasi kemerdekaan Indonesia. Dan untuk soal yang keempat yaitu mengapa sidang pertama BPU PKI sangat menentukan arah negara Indonesia merdeka? Jawabannya ialah sidang pertama sangat menentukan karena membahas dan merumuskan dasar negara yang menjadi pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk soal yang terakhir yaitu mengapa BPU PKI dibubarkan dan digantikan dengan BPKI? Jawabannya ialah BPU PKI dibubarkan karena telah menyuarakan tugasnya merancang dasar negara dan UUD, kemudian digantikan BPKI untuk tahap pelaksanaan kemerdekaan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Jadi untuk materi hari ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang sangat panjang. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Mulai dari Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan atau disebut dengan janji apa? Janji Koiso. Nah, dari janji Koiso itulah Jepang membentuk BPU PKI. Setelah BPU PKI selesai menyelesaikan tugasnya, baru diganti dengan PPKI. Nah, PPKI inilah yang menjadi wadah perjuangan rakyat Indonesia. Nah, setelah BPU PKI dibentuk, PPKI juga dibentuk, ternyata apa? Jepang menyerah terhadap sekutu. Dari Jepang menyerah terhadap sekutu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang menyebabkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Dan nantinya Insinyur Soekarno ini dan Muhammad Hatta berhasil didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sampai di sini paham? Nah, kalau misalkan paham, Ibu ada satu lagi tugas buat kalian. Soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun duduknya kelompok, pengerjaan bukan kelompok tapi individu. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Ini sudah dikumpulkan semua? Pembelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Ya, untuk minggu depan, silakan kalian pelajari tentang silakan kalian pelajari tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Silakan baca buku paketnya atau cari referensi boleh. Minggu depan Ibu akan bentuk kelompok lagi. Nanti kita akan buat teks naskah drama proklamasi. Ya, paham? Paham. Nah, kalau misalkan sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Tapi sebelum pelajaran diakhiri, baiknya kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.